Suka mikir gak lu, kenapa orang kaya makin kaya? Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka bisa jalan-jalan sesuka hati mereka. Tapi uang yang mereka milikin malah makin banyak. Sedangkan kita, banting tulang sana-sini, kerja mati-matian, tetap aja nggak bisa menikmati hidup dari usaha kita sendiri. Jadi, apa ada rahasia yang kita nggak tahu sehingga kita nggak bisa jadi orang kaya? Sebenarnya, kalau lu cari di YouTube atau platform lain tentang cara dapat uang tanpa kerja, pasti lu akan dapat dua kata ini, passive income. Jadi sebenarnya kebanyakan kita udah tahu rahasia yang dipakai sama mereka. Tapi kenapa kita gini-gini aja? Apa ada cara yang kita nggak lakuin, yang dilakuin sama orang kaya? Buat samakan mindset kita, passive income itu apa? Jelas dari artinya, pendapatan yang pasif. Artinya ya, kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi duit selalu masuk ke kita. Tidur pun kita juga dapat duit. Tapi kok bisa? Kita nggak ngapa-ngapain, tapi uang terus ngalir. Kalau gitu, yang kerja siapa? Yang kerja duit kita sendiri. Semakin banyak aset yang lu punya, semakin gede juga uang yang masuk. Logikanya gini, lu punya dana 100 juta, dan lu masukin ke reksadana pasar uang yang returnnya 3-4% per tahun. Artinya, lu dalam setahun bisa dapetin 3-4 juta. Jadi, sebulan lu dapetin 250 ribu. Kecil kan? Padahal modalnya udah gede. Dari awal video, gue nggak bilang kalau ini gampang buat dicapai. Tapi bisa gak? Bisa. Buktinya banyak yang di luar sana nggak kerja tapi uang dia nggak pernah habis. Sekarang, kalau lu mau rebahan dapat duit, butuh berapa banyak uang yang lu kumpulin? Kita sama ratain penghasilan kita, misalnya UMR Jakarta. Sekarang di 4,9 juta. Kita buletin jadi 5 juta. Terus kita buang semua pengeluaran yang nggak penting dan cuma hitung yang pokok aja. Kayak sandang, pangan, dan papan. Kalau dilihat dari data Indonesia.id sebesar 2,5 juta. Lalu dari 2,5 juta per bulan ini kita kali setahun. Dapatlah 30 juta. Berarti pengeluaran kita 30 juta setahunnya. Setelah kita udah tahu berapa pengeluaran kita dalam setahun, sekarang kita harus cari investasi apa yang cocok buat dapetin uang itu. Investasi untuk passive income ini, kalau bisa jangan taruh ke investasi yang terlalu risky. Karena itu uang buat kita hidup, dan kita nggak rela kehilangannya. Jadi, kita ambil contoh, kita masukin di reksadana obligasi stable fund, dengan return setahun sebesar 5%. Dari pengeluaran kita setahun, kita bagi sama 5%, dapatlah total 600 juta. Berarti lu butuh aset sebesar 600 juta buat rebahan dapat uang. Tapi ingat, ini cuma buat nutupin kebutuhan pokok lu, bukan kebutuhan sekunder maupun tersier. Udah pasti lu butuh aset yang lebih gede dari itu buat jalan-jalan tanpa kerja. Dan jangan lupa kawan kita yang selalu nemenin kita, yaitu inflasi. Tahun ini mungkin lu cuma butuh buat hidup per bulan 2,5 juta. Tapi di tahun depan bakal meningkat karena inflasi ini. Setelah udah tahu investasi di mana dan aset yang lu butuhin berapa, cara dapetin uang sebanyak itu gimana? Sekarang gue mau masuk dulu ke poin yang membedakan kita dengan orang kaya, yaitu aset yang dia punya. Orang kaya jelas udah punya aset buat rebahan sambil dapat uang. Kita boro-boro, udah kerja dari pagi ketemu malam aja, masih kurang uangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada banyak orang kaya yang mulai dari nol juga. Tapi kenapa mereka bisa dan kita nggak bisa? Rahasia mereka apa? Hal apa yang dimiliki mereka tapi kita nggak milikin? Jawabannya satu, perubahan. Kita terlalu nyaman dengan diri kita yang sekarang dan pasrah dengan apa yang kita punya. Kayak terlalu nyaman dengan gaji yang pas-pasan, nyaman dengan tempat kerja sekarang, dan masih banyak lagi. Sedangkan orang kaya, mereka nggak mau stagnan di situ aja, dan mereka mau terus berusaha
buat jadi pribadi yang lebih baik dari segi apapun. Jadi rahasia orang kaya ngumpulin uang buat rebahan dapat uang tuh gimana? Rahasia mereka tuh ada dua. Satu secara vertikal dan dua secara horizontal. Secara vertikal itu kita fokus pada kerjaan kita dulu. Gimana cara kita tingkatin pengetahuan, soft skill kita maupun hard skill kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa dilihat sama atasan kita bahwa kita mampu untuk naik jabatan. Dan kitalah yang cocok buat dipromosiin daripada rekan kita. Sekarang udah banyak platform buat ningkatin ilmu lu tanpa keluar uang. Cuma butuh modal kuota internet. Kayak contohnya YouTube, Udemy, Google. Kuncinya cuma satu, niat. Kalau nggak niat, ya sama aja. Sekarang secara horizontal. Tingkatin skill kita udah. Sekarang gimana caranya kita manfaatin waktu yang kita punya, yang kebanyakan dipakai buat main game, rebahan, scroll TikTok. Ingat, waktu itu adalah uang. Kita harus bisa pakai waktu kita untuk hal yang lebih produktif. Kalau lu kerja dari pagi sampai sore, malamnya lu bisa coba cari tambahan income. Contohnya kayak buka angkringan, buat konten YouTube, jadi guru les, dan lainnya. Apapun itu bisa lu lakuin kalau waktunya cocok dan bisa nambah penghasilan lu. Gak ada yang bilang buat kumpulin uang sebanyak itu gampang. Malah bisa dibilang susah banget. Banyak yang harus dikorbankan, kayak waktu, tenaga, bahkan teman atau keluarga. Tapi itu realita hidup. Cari uang itu gak gampang. Tapi kalau kita mau rebahan tanpa kerja, kita harus kerja di awal 10 kali lebih besar usahanya dibandingkan dengan orang-orang yang udah nyaman dengan apa yang mereka sekarang punya. Jadi, itu pilihan lu. Mau diem aja tanpa ada perubahan atau mau merubah hidup lu menjadi lebih baik.